Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Pastinya hari ini adalah hari yang begitu menakjubkan dalam kehidupan kita ya. Tanpa terasa kita sudah menginjak di bulan ke-6 tahun 2024. Tandanya tahun ini sudah hampir setengah tahun kita lewati. Dan ada begitu banyak sekali cerita di tahun ini. Amin. Suka duka kita lewati, namun kita nggak akan pernah sendiri karena kita tahu kalau kita punya Allah pengharapan kita. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala sejenak, kita mengucap syukur di hadapannya dan kita berterima kasih atas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan ketika kami masih boleh dalam keadaan sehat, tubuh kami kuat dan iman kami tetap teguh di dalam Tuhan. Kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang spesial di hadapan. Kami tahu bahwa Tuhan senantiasa ada untuk kami
hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semuanya siap untuk memuji muliakan Tuhan. Katakan amin. Amin. Tapi mau bersuka-cita di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita naikkan ucapan syukur kita.
Sebab dimanapun kita berada, kita tidak akan pernah lepas dari pandangan Tuhan. Amin. Perisaiku
Tuhan, di tengah badai bukan bertahan, di tengah masalah, di dalam tekanan bukan bertahan. Itu karena Tuhan yang menopang. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih Bapak. Saat ini kami mendengar firman-Mu Tuhan, dan berikan kami telinga seorang murid, telinga yang mendengar firman Tuhan, sehingga kami tidak mengizinkan satu kuasa pun merebut firman Tuhan sebagai modal kami untuk menghadapi hidup ini. Terima kasih Bapak, Engkau baik, selalu baik, teramat baik. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Biar kami tidak berikan sedikit tempat pun pada iblis untuk menguasai pikiran, perasaan kami, konsentrasi kami, sehingga kami boleh Tuhan akan melakukan firman Tuhan, karena kami dengar, dan itu menimbulkan iman. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, hari ini seberapa banyak kita yang bahagia? Kalau dijawab, ada yang bahagia, ada yang separuh bahagia, ada yang seperempat bahagia. Berani jujur? Saya hari ini bahagia. Iya, soalnya lagunya bahagia soalnya. Jadi tadi menari-nari. Dari hasil survei terakhir, ini ada lembaga survei yang kebetulan kemarin juga saya dengar, ada survei kebahagiaan. Lucu surveinya, survei kebahagiaan. Ternyata di Indonesia yang menempati urutan tertinggi itu Maluku Utara. Gak tahu di sana itu mungkin karena orang Maluku itu suka nyanyi seperti kita ini, dan mungkin penghasilannya cukup besar, mungkin. Tapi survei Maluku Utara menempati dia paling bahagia, mereka paling bahagia. Dan yang tidak paling bahagia ada di Jawa Barat. Ada satu kota tertentu, saya tidak sebut kotanya, nanti kalau di YouTube, ini karena di YouTube nanti orangnya marah-marah ya. Dan Jawa Timur atau Surabaya di tengah-tengah. Sehingga memang kalau memang disurvei kapan kita bahagia, kenapa kita bahagia, dan benar-benar apa kita bahagia, mungkin ada yang setengah tiang, ada seperempat tiang, ada yang 3/4, ada yang iya saya bahagia. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul apa itu, saya selalu kok tengah-tengah minggu itu bingung ya dengan judul, karena sudah ditanya judulnya apa, saya kasih ayatnya aja ya. Tapi judulnya adalah Survive Till the End. Apa? Survive Till the End. Bertahan hingga akhir. Judulnya itu seorang ya, ini kebetulan si maskulin itu mendapat banyak serangan, banyak tekanan apapun itu, tapi nanti ceweknya dulu bukan hanya cowok, ceweknya jadi ini saya juga banyak tekanan. Tapi itulah realita kehidupan, bahwa banyak serangan baik dari luar maupun dari dalam. Iya, kayak tadi saya tanya siapa yang bahagia, pasti banyak yang bingung, maksudnya gemio. Tapi
Bisakah kita bertahan sampai akhir? Kalau ditanya gitu bagaimana satu persatu? Bisakah kita bertahan sampai akhir? Ada yang keras, ada yang setengah keras. Ayo kita baca Matius 10 ayat 22. Ini ikrar kita dan semoga kita semua, hanya semoga, tapi biarlah kita menjadi orang terbilang dalam bilangan ini. Ibu Gembala bisa bacakan karena nanti ada ini konsentrasi di slide aja. Mungkin Ibu Gembala sama Ibu Wakil Gembala bisa gantian. Matius 10 ayat 22. B. Matius 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Kita baca bersama-sama 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Biarlah kita berkata pada diri sendiri, aku akan bertahan. Oh, kok melempem. 2, 3. Aku akan bertahan. Amin. Ya, firman Tuhan hari ini mungkin padat. Saya tidak tahu bisa sampai jam 11 atau jam 12 atau sampai jam 1. What keep us going? Artinya apa Jojo? Jojo di mana Jojo? What keep us going? Apa Jojo? What keep us going? What keep us going? Apa yang membuat kita bisa bertahan? Saya padahal kemarin cari-cari lagunya apa ya setelah firman, tapi lagunya tadi sebelum firman itu plak yang saya kebakar. Saya kadang memang mepet-mepet. Minggu ini memang benar-benar minggu yang sangat sibuk. Mungkin hari Rabu yang Jumat kemarin sudah saya saksikan. Saya pulang rumah itu jam 9, jam 10, setengah 11. Terus kapan saya persiapan? Ditanya Ibu Gem, sudah mungkin ditanya sama Yosua, apa judulnya? Saya tak kasih ayat aja sudah. Hari ini kita akan merenung ya, apa yang membuat kita bertahan. Satu pernikahan itu bisa bertahan kalau ada beberapa hal. Iya, banyak guncangan, banyak masalah. Sehari mungkin jadi pengantin, sehari mungkin jadi raja dan ratu, dan katanya orang dunia selamanya titik. Tapi kalau kita selamanya jadi anak raja terus, amin. Iya. What keep us going? Apa yang membuat kita bertahan? Seseorang karyawan, bagaimana kita bisa bertahan dalam satu perusahaan? Yang pacaran, bagaimana bertahan sampai akhir? Amin. Yang pacaran banyak. Yang sudah nikah, bagaimana mempertahankan perkawinan? Bagaimana juga dalam satu keluarga itu bisa tetap bertahan? Tidak mudah, ya, tidak mudah. Tapi apa yang membuat kita bertahan? Yang pertama adalah yang membuat kita bertahan adalah satu perusahaan pasti akan punya namanya visi atau goal, benar? Seorang pemuda, seorang pemudi pasti punya goal juga. Saya akan menikah, benar? Kemudian sudah menikah, saya akan punya goal atau visi. Saya belum tanya waktu kemarin Lia dan Dino punya visinya apa, punya kemarin itu cuma saya tanya rencana punya berapa anak, ke-11 atau ke-12. Yang kuliah
after study, what is your vision? Apa tujuanmu? Waduh Pak Bung, pokoknya kuliah dilakoni dari hari ke hari. Dari hari ke hari ini sudah remuk ini boyon, tidak tahu bagaimana nanti. What is your goal? Apa visimu? Kita semua di sini punya visi, ya, visi. Kalau kita lihat dari Amsal 29 ayat 18, Amsal 29 ayat 18 bisa dibacakan. Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Ada yang lebih masuk karena terjemahan bahasa Indonesia ini kadang agak membingungkan. Bisa ditayangkan yang problem. Nah, ini bagiannya Jojo untuk membaca. Jo, yang keras dari belakang. Verse 29:18, where there is no vision nor extended revelation of God, the people perish. But he who keeps the law of God, which includes that of man, blessed, happy, fortune, and invaluable. Ya, thank you. Ini terjemahan lebih mengena. Where there is no vision. Kalau nggak punya visi, tadi saya sebutkan visi. Kalau tidak punya visi, nanti tadi rakyat akan kacau. The people perish. Kalau nggak ada visi, rumah tangga akan kacau. Yang wanita, istri maunya begini, yang suami maunya begini, yang anak maunya begini, orang tua maunya begitu. Visi kedepannya apa? Perusahaan, karyawan, antara jajaran tertinggi sampai bawah, kalau tidak punya visi yang sama, makanya kenapa ada visi di perusahaan-perusahaan pasti ada visinya, visi misi perusahaan. Kita juga punya visi ya karena nah ada visi supaya punya visi ya, karena kalau tidak punya visi, people will perish, kacau. Tapi yang terus melekat sama Tuhan, keeps the law of God, itu dia akan blessed, happy, diberkati. Amin. Itu kalau kita punya visi. Jadi yang pertama, bila mana rumah tangga itu mau bertahan, harus punya visi. Kita harus punya visi yang sama. Pemain musik harus punya visi yang sama, melayani Tuhan. Kalau enggak, yang satunya berjalan ke sana, satunya ke sini. Ya. Yang kedua adalah hikmat. Apa yang membuat kita bertahan? Hikmat atau wisdom from God. Karena kalau wisdom from kita sendiri itu bukan kebenaran. Kebenaran ini memang kebenaran, akhirnya menjadi kebenaran yang relatif. Tapi hikmat yang daripada Tuhan, itulah yang harus. Kolose 2 ayat 3, Kak Erna bisa bacakan. Kolose 2 ayat 3 bisa dibaca dengan sumpah yang keras. Kolose 2 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Ya. Amin. Kemudian Amsal 23 ayat 12. Amsal 23 ayat yang ke-12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Amin. Bapak Ibu Saudara,
Yang kedua adalah hikmah. Carilah hikmah. Ya. Kedua ayat ini semua bicara tentang hikmah. Bagaimana seseorang itu berhikmah. Kita dipunyai, diberi rasio, diberi akal. Saya tidak menyindir karena kalau di atas mimbar mungkin tidak sindir menyindir. Tapi biar kita punya hikmah. Apapun yang kita lakukan, kita punya hikmah. Kita mau berbuat apa, kita mau mengapa, kita mau kedepannya bagaimana. Kita, kalau tadi dikatakan yang pertama adalah tadi adalah visi, yang kedua adalah hikmah, sehingga rumah tangga tidak menjadi kacau. Kalau kedua pasangan, suami istri, atau mungkin anak orang tua, lagi satu visi, kemudian ada hikmah daripada Tuhan, wisdom, kebijaksanaan, harusnya tidak terjadi yang negatif. Iya. Amsal, Ibu Gembala bisa bacakan Amsal 9 ayat 10. Bagaimana hikmat itu bisa didapat? Amsal 9 ayat yang ke-10, kemudian firman Tuhan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Bagaimana kita mendapat hikmat? Permulaan hikmat adalah Takut akan Tuhan. bagaimana kita takut akan Tuhan? Berarti kita harus membaca surat cintanya Sang Pencipta. Amin. Karena dikatakan arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan terimamu pada kata-kata pengetahuan. Kitab Amsal itu kitab yang sangat-sangat penuh dengan hikmat. Karena Raja Salomo itu menulis itu karena dia seorang yang terkenal kebijaksanaan. Sekarang bagaimana kita bisa punya hikmat? Bagaimana takut akan Tuhan? Kalau saat teduh tidak pernah, kalau baca firman tidak pernah, kalau berdoa tidak pernah. Benar. Kita sering berkata kata-kata mungkin anak muda kalau zaman dulu merenung. Ya, zaman dulu kita merenung. Kalau sekarang istilahnya apa? Me time. Bisa me time kita dengan Tuhan, atau me time kita dengan pada waktu kita WA dengan seseorang yang spesial, sehingga tidak mau diganggu seseorang orang lain. Apakah me time kita hanya untuk beli skincare? Bukan, nggak boleh. Tapi me time kita dengan Tuhan kapan? Firman Tuhannya kok berat, tidak apa-apa, ringan asal sama Tuhan. Amin. Mau me time dengan Tuhan, hanya sebagian. Iya. Jadi sekarang mulai diingat-ingat, iya me time, bukan hanya me time secara jasmani. Iya. Nanti saya akan kupas mengenai latihan badan. Me time-nya kita bagaimana? Iya. Orang akan lihat dengan apa yang engkau katakan, engkau perbuat. Orang akan melihat si A, oh Kak Erna, supaya nggak ada yang ini, Erna jadi contoh. Apa yang Kak Erna katakan, apa yang Kak Erna lakukan, benar nggak mencerminkan itu murid Tuhan, itu hamba Tuhan, itu. Karena kita adalah surat antara buta. Bagaimana orang lain dimenangkan, tonggo dimenangkan, teman sekolah dimenangkan, teman kuliah dimenangkan. Oh jangan dong masalah menang. Bisa kuliah aja syukur. Tapi kembali lagi, kita punya visi, kita punya hikmat.
Karena ini penting kalau kita menghadapi badai yang tadi contohnya serangan, ya. Jangankan orang lain, saya di tempat kerja hanya menghadapi dalam luar, atas bawah, samping kiri samping kanan, ya. Kalau nggak ingat ada titel yang di depan saya gitu. Kemarin saya seminar dengan lembaga pemerintahan, di situ saya kaget. Ya kadang-kadang saya pasang status sih, kan antara kebijaksanaan pemerintah dan kemudian di tempat kerja, bagaimana di tempat kerja kita, bagaimana menerapkan ini, itu disiplin dan sebagainya. Ada yang nyeletuk dari BPR lain. Iya Pak Budi ini pendeta ya, di tengah seminar, ya Pak, seminar dengan GKB sini udah gitu. Ya bagaimana karena kita hidup di masyarakat, bagaimana kita bisa bertahan kalau seandainya kita berkata yang katanya Mbak Yanti itu cekit gitu, terus ya ampun. Saya kalau sampai mereka mendengar saya gitu, ya tapi biarlah kita tetap belajar. Orang akan melihat, dan saya katakan jangan pura-pura bahagia. Ini akan sangat menyiksa diri. Benar? Saya tulis ini tak pikir begitu mau saya direspon. Makanya survei tadi mengatakan apa, kita benar-benar bahagia karena kita dari background bermacam-macam. Ya, saya background dari didikan opa yang keras. Iya. Mungkin ada yang di sini banyak ibu gembala ini didikannya pakai yang, kalau di sana rukun, di sana guyon toh ya. Nah, jangan pura-pura bahagia, tapi beri kepada kita semua, Tuhan tolong beri saya visi, beri saya hikmat supaya dalam keluarga saya punya satu visi. Ini yang terkecil ya, komunitas terkecil kan keluarga. Beri saya hikmat, wisdom. Kata wisdom ini sebenarnya lebih mengenal kebijaksanaan, bijaksana, bijaksini. Ya, bagaimana kita berbahagia, bagaimana kita bertahan sampai akhir. Kalau ada saudara kita yang dapat berkah, kita ikut berbahagia. Ada saudara kita yang bersaksi, saya dapat ini, dapat itu, kita ikut berbahagia. Tapi pada saat mereka mengalami sesuatu yang kadang tidak di luar jangkauan, siapapun di sini, pada pemimpin gembala kemarin sakit, pada detik mengalami, ini kan sekarang past tense, pada waktu kejadian diinjeksi di sini enak, mulai dari rumah aja, di rumah minum ini, minum itu, enggak mempan. Sudah nyerang ke rumah sakit, diinjeksi 1, enggak bisa, injeksi 2 enggak bisa, infus tetap. Bayangkan besok mau pulang tuh malam tuh masih gimana? Semua sih. Pada saat kita mengalami masalah yang ada, Tuhan benar-benar Engkau penolong. Kita mau bertahan atau kita mau menyerah? Ya, biarlah kita mau bertahan sampai akhir. Cara yang ketiga ataupun poin ketiga supaya kita bisa berbahagia, ada asupan gizi manusia roh kita.
Amin. Asupan gizi manusia roh kita. Karena kalau kita sudah punya visi, kita punya wisdom, asupan gizi kita bagaimana? Karena seseorang kalau kekurangan, kemarin Ibu Gembala kekurangan apa itu namanya, dia mengalami dehidrasi karena banyak yang keluar, kaliumnya kurang, pasti terjadi sesuatu. Hari ini teman saya, bukan hari ini, rencana kemarin tapi karena nggak bisa mesong, hari ini saya mesong. Ini anak satu-satunya hari ini dipanggil Tuhan, sudah 24 tahun. Bayangkan kalau kita mungkin orang tua punya satu anak, mestinya orang tua yang berangkat duluan. Tapi ini anak berangkat duluan. Apa orangnya yang berpikir terus aku kalau songkok? Iya. Dan anak ini meninggal karena apa? Memang asalnya karena ginjal. Rumahnya di depan sini. Di situ Yosua. Dia raja piano, raja pengajar. Kelasnya bukan kelas nasional, kelas internasional. Depan sini. Kalau keluar negeri itu kayak makan pecel. Mungkin tiap 6 bulan ke Amerika, ke Eropa, kemana. Ya kayak Yeski dulu. Dulu Monica waktu masih kecil gitu, tak pikir saya mau leskan karena temen. Bu, ayo dileskan. Iya, berapa? Waktu itu 2 juta. Itu berarti Monica itu 20 tahun yang lalu 2 juta. Kira-kira murah ya Bapak Ibu? Tapi saya bisa bayangkan dia ditinggal. Dan karena apa? Karena kekurangan kalsium, kekurangan natrium kayak Ibu Gembala kemarin, sampai merenggut nyawa. Karena kalau kena ginjal itu seperti dulu Pak Arto, suaminya Cimimi, itu akan keluar. Natrium kalium yang ada di pisang itu akan keluar. Ya. Sehingga penting asupan gizi. Ini gizi secara jasmani. Bagaimana dengan rohani kita? Kalau mungkin kalian yang muda-muda baca firman pada waktu kalian sampai nanti dewasa, atau mungkin yang sudah sepuh, kalau kita tidak diisi oleh firman, pada saat kita mengalami masalah, kapan bertahan? Bisa bertahan? Pada waktu pengurus sekarang KR kemarin mengalami masalah, apa yang membuat mereka bertahan? Untungnya mereka punya asupan gizi yang baik, amin. Sehingga mungkin pada waktu mungkin kita sakit, Roh Kudus firman itu muncul. Ya meskipun kita pentingnya saudara seiman untuk saling menguatkan. Ya. Tapi bagaimana asupan gizi kita peroleh? Bapak Ibu Saudara, 3 hal ini penting. Ya. 1 visi, kedua hikmat, dan asupan gizi rohani. Coba dilihat dari kitab Mazmur 90 ayat 10 itu kembali. Mazmur 90 ayat 10. Mazmur 90 ayat 10 demikian firman Tuhan. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap.
Iya, inilah kisah manusia. Masa hidup kami 70 tahun, kalau nyampe teman-teman saya 40, 50, 60 sudah hilang semua. Bahkan yang sekarang banyak yang sudah almarhum, temannya Ibu Gembala. Dan jika kami kuat adalah 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Bapak Ibu, mungkin yang di sini sudah cukup lama masih terbayang bagaimana Monica lucu-lucunya yang mulai sekolah minggu, menari dan sebagainya. Doni dulu masih kecil, sekarang sudah punya anak 2. Stefani yang dulu gimana posenya Don, wanita? Sekarang sudah menjadi pemudi. Cepat. Makanya dikatakan kami melayang lenyap. Tapi pada waktu menjalani hari ke hari ke hari, tantangan demi tantangan, bagaimana kita bertahan? Bagaimana mungkin Bu yang bertahan, bagaimana Bu yang dipertahan, bagaimana Kak Erna bertahan, bagaimana kita semua, Bu Ismi bertahan, Bu Ros bertahan dengan masalah rumah tangga masing-masing. Kesaksian Bu Ros 2 Jumat yang lalu, ya. Tapi kenapa bisa bertahan? Satu hal, bagian yang ketiga, asupan. Kalau kita punya asupan gizi rohani supaya bisa mencapai 70 tahun, 80 tahun, tapi yang kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Kalau sudah dikasih Tuhan, mungkin yang anak-anak selama ini kalau tidak tidak terpikir, tapi yang namanya orang tua, ibu, mama, papa, selalu berpikir gimana anakku makan, meskipun yang tua nggak makan, bagaimana anakku bisa sekolah. Hari-hari ini, bukan hari ini, belakangan itu saya disadarkan. Tadi saya katakan, opa begitu keras, tapi pernah disaksikan Ibu Gembala, yang namanya buku hukum itu ada satu perpustakaan di sana yang kena, mungkin Bu Pastori tahu, yang dibakar segitu banyak, sekian puluh juta, tanpa mungkin ngomong I love you dude. Biar anak-anak di sini banyak pemuda, di sini banyak anak. Tolong doakan orang tuamu. Meskipun tidak ada kata mungkin I love you, tapi mereka memikirkan kamu sejak masa kecilmu. Biarlah kita diberi asupan yang benar. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Tadi di Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami. Ayat 14 bisa dibacakan. Ayat 14, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Iya, kita katakan kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai bersuka cita semasa hari-hari kami. Kita sering mendengar pentingnya sarapan pagi, benar? Yang sering diremehkan, pagi paling kopi dong. Tapi ternyata sarapan pagi itu kalau menurut medis itu sangat penting, ya, untuk menjaga sepanjang hari. Nah, ini firman Tuhan. Ini masalah rohani. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu.
Makanya dikatakan start day with smile, start day with happy. Karena dimulai dari pagi hari. Kenyangkanlah kami di waktu pagi. Sekarang pertanyaan kita, tadi yang saya bilang, me time kita kapan? Me time bisa malam, bisa pagi. Tapi saya harap semua anggota GKBS kenyangkanlah di waktu pagi, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari ini. Amin. Bagaimana kita mau menyenangkan kalau kita tidak berhubungan intim? Bagaimana kita bisa dengan berhubungan intim? Bagaimana kalau kita tidak berdoa saat teduhmu? Saya tidak akan pernah bosan mengingatkan. Mau lewat YouTube, mau lewat dulu renungan harian, mau lewat apapun juga, ada WA itu banyak yang broadcast mengenai firman Tuhan. Karena pada waktu saya bilang tadi, pada saat kita mengalami yang namanya persoalan, kenyangkanlah dulu dengan firman. Ada slogan, bukan slogan, cara dari aparat itu waktu demonstran itu, mereka begitu beringas karena mereka lapar, tapi begitu mereka disuplai makanan yang namanya kalau sudah kenyang, warak, emosi terkontrol. Berapa banyak kalau kita lapar, emosi kita naik. Pada waktu lapar, pusing. Tapi dikenalkan kita hari ini, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia. Amin. Sehingga kita bisa berfirman. Sebelum saya meneruskan, kita akan melihat, kalau tadi ada slide itu, coba slide-nya Pak. Yang pertama tadi Pak, ini survive till the end, kita banyak serangan. Terus next. Ya, kita sudah melewati goal, visi, hikmah, asupan, visi. Next. Nah, sebelum di sini kita lihat video dulu. 1 menit aja, itu durasinya cuma 1 menit, supaya kalau sudah tengah-tengah podcast ini supaya tidak ngantuk, ya. The elephant was ostracized by other elephants, pushed into the water, and bullied. He could only bellow loudly to express his anger. The reason for his isolation was surprisingly because he could paint. To protect this elephant and avoid more intense conflicts, the staff decided to move this elephant to a separate area where he could paint more safely and focused. After the video of this conflict came out, more and more people got to know about this painting elephant. They all came to the zoo to watch the elephant paint. After being away from his mad species, the elephant became even better at painting. He would always hide his longing in his paintings, always depicting an elephant which seemed to express his inner thoughts. He liked being alone and disliked the madness of his peers. This might have been the reason for his isolation, but now there is no need to worry. He now has his own separate area where he can focus on creating more beautiful paintings. Bapak Ibu, sering kita mendengar kata bully. Iya, anak putri kita sering dibully. Sekarang ini kalau kita di tempat kerja, di sekolah, dan sekarang ini lagi ramai juga di media massa. Sekarang lagi trending topik mengenai Mas Peggy. Ada yang mengikuti Mas Peggy? Ada yang tahu Peggy? Tahu? Yang tahu angkat tangan? Oh, baru saja tahu. Yang muda-muda nggak ngerti. Iya, ini Peggy ini sekarang ini masih dalam penyelidikan karena dia dituduh membunuh Vina yang masih SMP. Ini tapi masih kontroversial. Itulah masalah.
Dan ini nanti supaya Bapak Ibu bahasa Inggris paling Jojo Fani yang tahu ya. Gajah ini coba nanti dilihat lagi. Ini dibully oleh temannya, bukan hanya manusia ya. Gajah bisa membuli temannya. Karena apa? Karena si gajah yang pintar ini dia bisa melukis. Mungkin lukisan saya wis jauh sudah. Ini yang bisa di sini yang melukis atau Jojo ini bisa melukis gajah, bisa melukis seperti itu indahnya. Coba nanti dilihat lagi ya. Tapi karena dia bisa melukis, disayang sama pawangnya, disayang sama unernya, disayang sama orang-orang, dia dipersekusi oleh teman-temannya, ditendang sana, tadi dijeburkan di kali. Coba ditayangkan lagi. The elephant was ostracized by other elephants, pushed into the water and bullied. He could only bellow loudly to express his anger. The reason for his isolation was surprisingly because he could paint. To protect this elephant and avoid more intense conflicts, the staff decided to move this elephant to a separate area where he could paint more safely and focused. After the video of this conflict came out, more and more people got to know about this painting elephant. They all came to the zoo to watch the elephant paint. After being away from his mad species, the elephant became even better at painting. He would always hide his longing in his paintings, always depicting an elephant which seemed to express his inner thoughts. He liked being alone and disliked the madness of his peers. This might have been the reason for his isolation, but now there is no need to worry. He now has his own separate area where he can focus on creating more beautiful paintings. Ya, terima kasih. Lampunya boleh dinyalakan. Bapak Ibu terkasih, itu masih hanya dunia binatang. Tapi biarlah kita yang manusia ini jangan sampai, dan doa seorang ibu, seorang ayah, ini doakan anakmu di sekolah, kita tidak bisa menjaga mereka. Ini ada teman, ada famili, ada apapun yang memindahkan anak dari satu sekolah karena dibully, ya. Tapi bagaimana kita bisa kuat? Ya, bagaimana kita otot rohani manusia, roh kita bisa kuat? Ya, apakah bisa bertahan? Doakan anakmu, doakan pasanganmu, doakan siapapun. Jemaat doakan tim gembalamu, amin. Doakan pengurus, amin. Seperti kami mendoakan jemaat, karena itu yang bisa, ya. Itu asupan-asupan. Doakan masa depanmu, doakan spiritual exercise, supaya kita dengan berdoa, kita pada waktu berusaha, itu merupakan spiritual exercise, latihan manusia, otot iman kita. Ya, biarlah itu menjadi bagian kita. Timotius 4 ayat 7 dan 8. 1 Timotius 4, 7 dan 8. Bagaimana kita menguatkan manusia kita. 1 Timotius 4, 7 dan 8. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8 demikian firman Tuhan. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan badan ini terbatas gunanya, bukan tidak boleh, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup saat ini, hidup sekarang, present maupun hidup in the future, hidup yang akan datang. Amin.
Bagaimana tadi saya katakan asupan gizi untuk roh kita. Pada waktu kita menghadapi masalah di kantor dimanapun, tekanan, tapi biarlah kita memberikan kita berusaha untuk melatih ya. Namanya latihan itu berarti mungkin pernah jatuh, pada waktu latihan kita pernah bosan. Saya akui mungkin ada yang bosan ibadah, mungkin latihan musik aja mungkin latihan, tapi harus ya, supaya menjadi manusia bijak, supaya punya fondasi yang kuat. Matius 7 ayat 24-25 itu dikatakan bagaimana orang bijak itu mendirikan rumah di atas batu yang kokoh ya, sehingga fondasinya kuat ya, sehingga punya karakter ilahi, sehingga punya manusia otot, tadi dikatakan manusia roh yang berotot ya. Sekarang video yang mengenai Hillsong, Bapak Ibu perhatikan video ini. Ini untuk tim PAB juga khususnya.
biarlah manusia roh kita diperkuat. Amin. Bila saya cengeng, siapa yang kenal lagu ini? Yang kenal lagu ini katakan. Lagunya bagus. Kata-katanya kalau saya lupa liriknya. Tapi siapa yang tahu, ada yang tahu. Pencipta lagu ini sekarang mengatakan, I'm not a Christian anymore. Dia tidak mengakui Yesus. Betapa menyedihkan. Lagu yang kata-katanya luar biasa. Tapi kembali lagi, apa yang buat kita bertahan tadi? Satu, visi. Yang kedua, hikmat. Yang ketiga, asupan. Sehingga dia tidak tahan. Pada Hillsong ini sekarang punya satu kampus, bahkan kalau kita dengar pengkhotbah ini Kristianus itu alumni dari Hillsong College. Tapi penciptanya lagu yang begitu indah sampai tega mengatakan I'm not Christian anymore. Padahal Australia adalah negara yang makmur, tapi justru karena kemakmuran itu kadang membuat kita lupa. Pada saat ada tekanan, dia nggak lupa. Mulai tadi di awal, saya sempat menitikan hikmat. Saya lihat ada seorang anggota baru. Mungkin Bapak Ibu tadi melihat ada seorang pemuda yang hari ini baru pertama kali pelayanan. Biarlah itu tidak menjadi hanya saat ini, tapi biarlah pasangannya, yaitu dia, dan kita semua terus berdoa begitu. Amin. Nanti kita akan bersorak. Jangan sampai yang di sini siapapun dia, tipe AW siapapun dia, jemaat siapapun dia, meninggalkan Tuhan di tengah-tengah gelap. Saya baru dapat kabar lagi seorang gembala di Amerika karena tekanan. Dia yang menggembor, dia yang pelopor gereja itu, yang mempelopori tentang virginitas. Virginitas di Eropa, di Amerika, sesuatu yang mungkin ditertawakan orang karena di sana pergaulan bebas. Jarang ada yang virgin pada waktu hari pernikahan. Tapi tahu yang sekarang dia ikut pawai dan mengibarkan bendera LGBT, pendukung LGBT. Inilah tekanan dunia. Mungkin gerejanya sepi, saya dengar gerejanya di sana, di Amerika, di Eropa, di semua sepi. Anak-anak muda lebih banyak mungkin suka mungkin K-pop daripada ibadah dan sebagainya. Ya, saya katakan manusia roh, sekali lagi manusia roh. Amsal 18 ayat 14. Amsal 18 ayat 14 demikian firman Tuhan.
Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Orang yang semangat dapat menanggung penderitaannya. Pada waktu orang sakit di rumah sakit, sakit yang begitu lama, kenapa mungkin ada yang kemudian mengalami mujizat? Itu karena semangatnya. Amin. Dikatakan dalam bahasa Indonesia, the spirit of man will sustain his infirmity, but a wounded spirit who can bear. Kalau spiritnya sudah wounded, kalau spiritnya patah, ini yang jadi masalah berat. Ya, tadi kita sudah lihat Hillsong pencipta lagunya. Apa yang dikatakan Esra 9 ayat 9? Kak Erna bisa baca Esra 9 ayat 9. Satu nabi yang hidup pada waktu itu di masa perbudakan. Esra 9 ayat 9. Esra 9 ayat 9, demikian firman Tuhan. Karena sungguh pun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali reruntuhannya, dan diberi tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem. Amin. Seorang Esra sempat mengalami tekanan juga, sehingga ia menulis seperti ini. Sesungguhnya kami menjadi budak berarti dia tidak punya harga diri, dia tidak punya kebebasan, tetapi dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Itu yang membuat dia bisa bertahan. Yang membuat kami disayangi raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali rumahnya dan diberi tembok pelindung. Ini Esra. Ya. Kembali lagi, biarlah kita punya otot iman, manusia kita dilatih dan mendapat asupan gizi. Ya. Karena kalau kita sudah punya ciri bagaimana kita menampakkan manusia roh kita. Contoh manusia roh kita kadang begini, aduh Pak, bagaimana saya bisa menolong orang itu, saya sendiri harusnya ditolong, bagaimana kita bisa memberi kalau saya sendiri harusnya diberi. Tapi dikatakan dalam Roma 9 ayat 15, ini yang dikatakan orang yang berkemurahan maka Tuhan akan memberikan kemurahan. Ibu Gembala, Roma 9 ayat 15. Roma 9 ayat 15. Sebab dia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasih, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Iya. Jangan dikira kalau bermurah hati itu sesuatu yang negatif. Di tengah kekurangan kita, di tengah janda miskin, apapun yang jadi Tuhan memberikan perumpamaan di Alkitab dari janda miskin. Gak ada mungkin kita janda yang kaya, janda yang miskin yang ditulis yang menjadi perhatian ya. Tapi dikatakan dia memberi kekuatan, dia memberikan belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Amen. Hari ini kita belajar tentang 3 hal tadi. Dan pada saat kita mengalami masalah itu, memang kita pernah dengar ayat Yesaya 40 yang ayat 31 yang kapan itu saya bahas, dia memberi kekuatan kepada yang lemah, menambah semangat pada yang tiada berdaya. Tapi ingatkah kita dengan 3 hal yang harus kita dapat, harus kita jaga. Kita harus punya visi. No vision, maka rakyat akan perish. Hikmat, wisdom, asupan gizi. Ya, saya sudah mempunyai musik ke depan.
pujikan-pujikan yang sebelum firman tadi. Naik satu, sebagai orang percaya, kesimpulannya bisa dengan kesimpulan yang terakhir, slide terakhir. Memiliki nilai yang kekal, bukan hanya untuk saat ini aja, yang akan menentukan kemenangan di garis akhir. Amin. Kita pujikan pujian seperti itu.
Dan apakah kita sudah mempunyai asupan gizi untuk manusia roh kita? Sebelum kita makan dan minum dalam sakramen perjamuan kudus, di mana Allah sudah mengirimkan putranya yang dikasihi untuk kita, itu yang membuat kita bertahan. Daripada kita mendekat, mencerna firman Tuhan, selalu memandang Yesus, biarlah kita boleh bersedia. Kita akan siapkan perjamuan kudus, biarlah WL menyanyikan pujian untuk perjamuan kudus. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Sekali lagi kami boleh menerima kasih karunia. Kami boleh mengenang bagaimana Engkau menderita, bagaimana Engkau di kayu salib, bagaimana Engkau mati bagi kami, tapi Engkau bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kami menang, Engkau menang dan kami dimenangkan, sehingga kami diselamatkan dan kami tercatat dalam kitab kehidupan. Biarlah hari ini Tuhan, Engkau mengampuni kami sehingga pada saat kami makan tubuh, minum darah, kami dibenarkan, kami dikuduskan, kami diberkati, kami disembuhkan, kami dikuatkan. Oleh itu Tuhan, kami memberkati perjamuan kudus ini, roti yang dipecah-pecahkan, anggur yang dimeteraikan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus. Kita angkat tinggi-tinggi roti yang dipecah-pecahkan, yaitu pada Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan ini disediakan bagi kita? Makan dengan percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
kita mengangkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Bukankah cawan perjanjian yang berisi oleh darah Kristus? Oleh darah itu kita dimenangkan, oleh darah itu kita disucikan dan kita beri keselamatan. Kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Terima kasih. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you Lord Jesus. Katakan haleluya. Syukur. Terima kasih Yesus atas pengorbananmu. Terima kasih.
Bapak Ibu Saudara, pengumuman sepanjang minggu ini, Rabu kita akan bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan doa malam. Ya, jadi doa hari Jumat semuanya akan digabungkan di hari Rabu pertama. Untuk pemuda dan pemudi, please yuk kita gabung sama-sama di dalam doa persekutuan doa bersama. Kita akan terus tetap on fire ya di dalam Tuhan. Jangan sampai tadi seperti pujiannya itu, Jesus you are the Savior oh my soul. Tapi tadi sudah disampaikan Pak ending-endingnya tidak ada di sini ya. Haleluya, sampai titik darah penghabisan. Sekali Yesus tetap yes. Haleluya.
kasih-Mu Tuhan, karena Engkau tiada keluarnya. Engkau yang utama, yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Engkau juru selamat kami, Engkau Tuhan kami. Kami bangga untuk menjadi anak. Terima kasih Bapa, biarlah kami semua tempat ini Tuhan, jemaat-Mu tanpa terkecuali, kami boleh bertahan sampai akhir, survive till the end. Sehingga apa yang kami lakukan, kami harus bertahan supaya kami punya visi, kami punya hikmah, kami punya makanan untuk manusia, roh kami Tuhan. Biar Roh Kudus yang mengajar ini lebih dalam dan lebih dalam. Hamba-Mu hanya bisa sampai di sini Tuhan, tapi Roh Kudus-Mu yang terus mengingatkan ke telinga rohani kami bahwa kami perlu Engkau. Tidak bisa kami terpisahkan dari-Mu, supaya kami tidak layu, supaya kami tidak patah, supaya kami boleh menghadapi tekanan-tekanan itu bersama Engkau. Terima kasih Bapak dan puji nama. Diberkatilah yang sudah berikan persembahan Tuhan, Kau yang mengembalikan mereka berkali lipat, dan juga berkatilah yang sudah memberikan perpuluhan mereka sebagai iman mereka, dan tingkap-tingkap langit akan tercurah. Binatang pelahap kami tolak dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati usaha, pekerjaan, kesehatan semuanya Tuhan, sehingga di bulan Juni ini kami menerima kasih, kami menerima berkat, kami menerima penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati Indonesia, berkati Surabaya, berkati hamba-hamba Tuhan yang bekerja untuk Engkau, memberkati pekerja-pekerja, memberkati kami semua tim PAW, memberkati jemaat yang kecil, besar, sampai yang lanjut usia, sekalipun Tuhan yang memberkati, sehingga jemaat kita bisa dalam berkat, dalam kasih karunia. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa, di dalam hanya Tunggal Tuhan Yesus Kristus, setelah persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi mulai saat ini sampai